Magnet itu kan menarik sesuatu yang memang juga dengan yang kurang lebih sama. Kayak tadi kayak Atta bilang, nggak mungkin kan magnet itu nariknya itu kain. Itu kan nggak bisa gitu ya. Nah, sometimes kita tuh nyarinya itu adalah, mungkin dari yang Atta tadi bilang adalah, kita nyarinya, oh aku mau cari besi juga nih. Tapi ternyata kita nggak sadar, aku tuh magnet, mau segimanapun aku berusaha mendekati yang kayak gitu. Ternyata aku tuh bukan yang ditarik juga gitu ya, tak, untuk jadi aku maunya yang kayak gitu, tapi ternyata aku bukan yang kayak gitu. Gimana, nggak akan bisa jadi saling tarik menarik gitu kali ya, tak ya. Sesederhananya kalau misalnya apa namanya, kita pengen orang yang suka apa ya, terus mau berkembang gitu ya. Mm, mm, mm. Tapi kita sendiri sukanya ya udah yang itu aja, atau memang Selonjoran gitu ya. selonjoran, kayak berharap keberuntungan tuh datang begitu saja Mm, tanpa mm, ada mm, mm, usaha dan kemauan untuk berproses. mm. Kira-kira orang yang suka berproses gitu ya, punya growth mindset lah kalau Mm, istilahnya mm, zaman sekarang ya, yang mau terus maju, akan tertarik nggak sih sama kita yang sukanya selonjoran kayak gitu. ya, ya, Jadi mungkin proses mencari pasangan ini adalah pertama-tama kita melihat ke diri sendiri ya, Dri ya, ya, gitu. ya. Apa namanya? Kalau misalnya kita apakah kita juga sudah dewasa nih bertanggung jawab akan diri kita juga nih, Mm, gitu. mm, Akan keputusan kita. Kadang kan gini ya, iya, mau yang pasangan yang baik, yang sabar, yang bisa dengerin aku curhat gitu, mm, misalnya. mm, mm. Nah, tapi mungkin kita juga perlu bertanya, apakah aku cukup terbuka untuk Ya, mengemukakan ya. tanpa menyuruh dia menduga-duga. Nah, ini kan masalah yang umum Mm, ya. Kamu kan harus mm. ngertiin aku, gitu. Yang, ya kamu ngomong dong maunya apa gitu Ya, ya. ya, ya. Nah, bukan pakai, maaf, ngelek. Bukan pakai tanda mata, kedipan mata, atau cuma disimpan di dalam hati saja gitu. Tetapi punya pasangan itu, nah balik lagi ke yang tadi gesekan tuh. Mm, Kadang-kadang bukan berarti kita langsung ketemu yang ideal gitu ya. mm. Langsung ketemu yang bener-bener ngeklop. Ya. Tapi itu jadi proses ya untuk melihat ke diri kita sendiri. Ini berantemnya soal ini nih. Mm, Kenapa ya selalu hal ini jadi masalah? mm. Ada nggak dari diriku yang perlu aku ubah? Sehingga memang ini perlu usaha bukan dari satu orang doang. Tapi sama kayak magnet yang tadi Audrey bilang ya, Ya, nggak cuma satu doang. Aku mau misalnya bawa-bawa gunting nih. ya. Kalau nggak ada magnet di sekitar sini juga, dia nggak akan nemplok kemana-mana gitu Ya, ya. ya, ya. Jadi ini adalah usaha dua orang yang bukan mencari pemenuhan untuk kebutuhan dirinya sendiri, That's tapi important. sama-sama mau berproses, sama-sama mau bertumbuh, dan sama-sama mau mempedulikan satu sama lain. This is very interesting. Buat aku, dari yang tadi Atta cerita, ada 2 poin yang menurut aku sangat-sangat menarik. Adalah satu, ketika kalau kita bilang tentang gimana sih caranya narik hal yang sama gitu. Let's say somehow miraculous way, kamu bukan orang yang begitu, kamu bisa menarik orang yang begitu. Anggaplah gitu ya. Anggaplah tadi semua teori-teorinya kita tadi salah gitu ya. Sekarang mari kita ajak teman-teman untuk berpikir kalau misalnya, oh aku tuh cewek-cewek nih ya, aku tuh pengen deh yang model-modelnya tuh yang six pack, suka nge-gym gitu kan, yang olahraga gitu kan ya. Biasa cewek-cewek seneng ya kan, yang six pack, terus dia pinter, suka belajar, suka training apa segala macam. Dan Pokoknya bayangkan, kayak tokoh-tokoh di drakor deh gitu ya. gitu ya, yang rajin kerja ya kan, rajin nge-gym gitu kan, yang makannya Masih selalu muda udah sayang, udah sukses. gitu ya. Pokoknya ya opa-opa sana lah. Sekarang bayangin teman-teman, kalau teman-teman itu bukan yang modelnya juga sama.
yang nggak suka nge-gym dan nggak suka belajar, sukanya selonjoran di rumah. Sekarang teman-teman bayangin kalau dapet pasangan yang kayak gitu. Selonjoran nggak ada temennya guys, karena dia lagi sibuk nge-gym. Kalian akan selalu tinggal nge-gym. Kalau teman-teman adalah orang-orang yang juga suka nge-gym, kalian bisa jadi nge-gym bareng. Beda nggak dinamikanya? Lalu yang kedua, misalnya dia suka belajar, teman-teman bisa punya spend time untuk satu saat. Oke, kamu baca buku, aku baca buku juga, dan kita bisa spend time sama-sama, saling baca buku, dan kita bisa share. Terus kalau misalnya dia suka baca buku, suka pergi training, terus kamunya enggak, kamu nggak akan bisa keep up sama dia. As in, terus ada sesuatu lagi yang baru, agak sesuatu lagi yang baru. Terus kalau ditambah dengan kita tuh punya insecurity, kita lama-lama akan mikir, wah, kok gue nggak tahu ini ya? Kok gue nggak tahu itu ya? Gitu ya. Terus udah gitu, Atau misalnya, posting di Instagram ya, Dri. Posting di Instagram, foto sama teman-teman gymnya, cewek-cewek berdiri seksi, nah, sama ya teman kita. kan? Lalu akhirnya Hmm, si insecurity creep in yang hmm, jangan-jangan dia lebih tertarik sama yang bodinya seksi dan aduh gitu. kayak dibanding Terus aku aku misalnya. di rumah gitu selonjoran gitu kan. Tapi beda, misalnya memang tipe-tipenya yang kalau misalnya oh ya udah yang memang sama-sama doyannya selonjoran di rumah dan itu bisa jadi quality time buat kalian. Misalnya sama-sama doyan nonton Netflix misalnya gitu kan ya. Oh ya udah itu bisa jadi quality time buat kalian atau sama-sama suka misalnya jalan keluar gitu kan ya. Dan itu bisa jadi quality time. Jadi sehingga teman-teman jangan berpikir bahwa kayak oh gue salah ya ngambil itu. Let's just say that you really really have that ability somehow gimana pun caranya untuk teman-teman bisa memulai relationship. Tapi pertanyaannya apakah bisa mempertahankan relationshipnya? Either udah menikah juga pasti akan ada masalah pernikahan misalnya. Lagi susah nyusuin anak. Dia bilang, aku mesti nge-gym ya, Say. Kenapa kamu mesti nge-gym? Karena aku harus mempertahankan six pack aku. Dan buat teman-teman yang perempuan yang mungkin yang nggak ngerti dan nggak suka pergi nge-gym kayak lo yang bener aja di rumah lagi begini terus lo pergi nge-gym. Tapi mungkin yang sama-sama memang suka nge-gym, suka punya mindset yang sama, dia akan bisa appreciate. Oh ya udah nggak apa-apa kamu pergi nge-gym. This is your time. Aku mesti ngurusin anak di rumah. Tapi nanti ketika aku udah recovery, aku mau pergi nge-gym ya. Dan suaminya juga bisa mendukung gitu. Kebayang nggak teman-teman kira-kira dinamikanya kalau misalnya memang bukan yang inline gitu, bukan yang memang saling udah tarik-menarik, tapi memang yang berbeda gitu. Sehingga bukan cuma nyarinya yang susah, ketika menjalankannya juga susah, punya anak lagi juga akan susah. Inilah kenapa kita bilang ini dari awal, karena kita melihat bahwa dalam sesi-sesi kami gitu ya, bahwa isunya itu ternyata bukan cuma isu berpasangan, tapi isunya ini sudah dibawa dari awalnya ketika relationship-nya dimulai gitu. Sehingga buat teman-teman yang baru mau mulai relationship, this is a good start for you to actually think, if I want that kind of partner, am I being that kind of partner as well gitu. Sehingga jadi ideal magnet buat kita gitu. Gitu ya, Tak? Meskipun memang ada, pasti ada lah ya, perbedaan itu ada untuk kita juga jadi sarana refleksi dan juga kita belajar gitu, belajar untuk saling melengkapi lah ya gitu. Misalnya nih pasangan lebih rapi daripada kita, Ya, kalau sama-sama menerima ya nggak apa-apa, itu ya. sesuatu yang bisa dikomunikasikan. Ini di yang chat di kolom chat aku muncul nih ada dari yang share. Pernah punya relationship, tiap chat kita brainstorm tentang satu topik. Terus saling challenge idea. Hmm, Nah, ini kan kayaknya, wah, hubungan yang seru ya. ya. Seru karena bisa sharing idea, bukan apa namanya, dan menumbuhkan. Nah, ini mungkin Hmm, salah satu indikator yang penting ya, Dri, ya, dalam apa namanya, dalam relasi gitu ya, teman-teman juga yang join di sini. Pada saat kalian bersama satu orang itu gitu ya, seseorang itu, apakah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik atau tidak? hmm, Apakah kita menjadi pribadi yang mau belajar mengatasi kelemahan-kelemahan kita? Kalau ditegur tuh kan emang nggak enak ya, misalnya yang ya kamu tuh misalnya apa ya, kalau yang sehari-hari
jadi masalah gitu, bangun tuh jangan kesiangan terus gitu ya misalnya. Gue lagi jadi contoh, guys. Inilah, ini pembicaraan kami berdua tuh karena memang kita temen deket gitu dan kerja bareng juga. Ini pembicaraan selalu aku yang jadi contohnya, guys. Di sini tolong aku dong, Mm-mm. guys. eh itu tuh kan sesuatu yang oh ya udah belajar kalau memang apa yang dia sampaikan itu sesuatu yang baik, apakah kita mau belajar untuk Hmm. juga menerima value yang berbeda dari diri kita? Hmm. Karena dalam hubungan itu memang pasti ada perbedaan. Ya. Kalau baru jadian, baru jatuh cinta, namanya juga jatuh ya. Hmm. Jatuh cinta nggak ada Hmm. effortnya ya. Nggak ada yang Itu naik kayak cinta iya, ya, Tak? Bukan jadi naik cinta ya, satu jatuh gitu. ya. Iya, tetapi kan masing-masing orang tuh punya prinsip masing-masing gitu ya, punya pendirian masing-masing yang di satu titik pasti akan kelihatan Mm-mm. gitu dan nggak Mm-mm. bisa seterusnya dan selamanya memang jadi apa namanya wah kita sejalan terus nih Iya, mulus terus iya. nih hubungannya. Nah kayak ini nih ada lanjutan lagi nih dari Smith Miss Fatia, putus karena beda value yang tadi saling challenge idea itu ya, dia nggak taat prokes sedangkan aku prokes banget, kebayang kalau ada pandemi lagi aku bisa stres sekali kalau sama dia gitu ya. Itu nggak cuman pandemi loh teman-teman. Kalau ngomongin misalnya tentang progress atau tentang value-value, I think it's good. Ini bedanya aku ya. Kalau misalnya kalau Atta tuh kan sangat yang ayo mengayomi. Kalau aku yang datang gitu terus gitu, Bu, aku habis putus. Bagus, gitu kan? Bagus. Putus itu bagus bahwa karena biasanya kalau putus itu biasanya nih ya, maksudnya nggak semua case-nya gitu bahwa oh aku tahu ada sesuatu di dalam aku, value-nya aku yang ternyata nggak sesuai dengan value relationship-nya ketika udah mulai kenal, aku tuh maunya apa gitu kan ya, kayak kayak tadi yang Atta bilang gitu kan, oke aku tahu aku maunya apa gitu kan, terus yang tadi yang sempat Atta bilang sama-sama mau bertumbuh gitu kan, ketika sama-sama mau bertumbuh tuh kan tahu aku tuh ada di mana sih sekarang gitu ya. Jadi kalau buat aku yang ketika ketika dengar orang lain putus gitu kan, oke putusnya karena apa misalnya kan gitu. Oh that's good. Even misalnya quote unquote putusnya karena selingkuh misalnya. Itu kan berarti kamu udah bisa ngukur loh dalam diri kamu. Oh kalau relasi ada bentuknya seperti ini, relasi yang lebih gitu dia dengan orang lain, aku nggak bisa terima. So it's good. So it's a process for you to actually see ini yang aku nggak mau dalam relationship, ini yang aku mau dalam relationship, dan it's good gitu kalau buat aku yang datang ke aku, kak aku habis putus gitu kan ya, bagus gitu silahkan gitu kan. Ini mengingatkan aku sama satu hal yang aku pelajari sebelum menikah. Hmm. Kita harus bisa membedakan hal-hal yang kita bisa terima dan hal-hal yang cuma kita toleransi. Ya. Kalau menerima itu, mau dia nggak berubah sampai kapanpun, mau dia selalu kemanapun selalu pakainya kaos oblong gitu ya, atau Yang udah misalnya sobek, memang yang udah sobek guys. iya, nah atau misalnya kalau yang punya pacar yang suka mendua mentiga gitu ya, yang suka selingkuh gitu, kamu udah tahu dari waktu pacaran gitu. Menerima adalah mengetahui kalaupun dia nggak pernah berubah, itu kamu menerima dan nggak Hmm. komplain kok kamu nggak pernah berubah gitu ya, Hmm. itu Hmm. menerima. Hmm. Kalau mentoleransi, oke, kali ini aku maafin kamu gitu ya. Hmm. Oke, kali ini kamu ngutang sama aku diemin. Oke, kamu minjem uang lagi, ya udah kayaknya kamu lagi susah ya. Apa? Kamu beliin dia tiket ke Kapadokia Oh gitu ya. yeah, udah nonton. Aku nggak bisa terima gitu. Nah, It's my itu dream namanya ya. itu namanya mentoleransi. Di satu titik kita akan meledak. Hmm. Karena itu mungkin hal-hal yang memang penting buat kita. Ada nggak Hmm. orang yang bisa menerima? Ada. Tapi mungkin kita bukan orang. Makanya penting banget yang tadi Audrey bilang ya. Mengenal diri kita sendiri. Ya. Itu hal yang penting banget. Karena kita nggak bisa pakai pengalaman orang lain Ya. untuk jadi standar hidup kita gitu, untuk jadi sesuatu yang memang ya udah sabar-sabar aja, orang lain juga sabar kok gitu ya. Ya. Gak bisa karena setiap orang berbeda, jadi mengenal diri sendiri, apa yang kita toleransi dan apa yang kita bisa terima. Mm-mm. Kalau misalnya
ya udahlah ya, misalnya nih, misalnya soal prokes lah gitu ya. Mhm. Ya udahlah, dia masih, memang dia agak longgar, tapi memang dia masih, kalau yang bahaya, dia nggak sampai sembrono banget kok, Mhm. misalnya kayak Mhm. gitu ya. Mhm. Mhm. Ya udahlah gitu ya, saya menerima itu. Saya juga belajar untuk gak terlalu tegang misalnya, itu mungkin menerima. Tapi kalau itu yang ya udah sekarang oke, tapi ditahan tahan dan jadi mendem, nah itu mungkin akan jadi red flag juga dalam hubungan. Iya, iya. Nah,